Lu mau panggil dewa turun, Tuhan turun tuh gue sikat tuh kalau ngomong gitu. Gak ada urusan. Mengatakan Nabi Muhammad tidak yakin kalau dirinya masuk surga. Nabi dikatakan tidak pernah merasa benar. Nabi Muhammad tidak merasa benar. Berarti bisa salah. Ngajak orang supaya ragu, supaya melecehkan Nabi Muhammad. Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Oh, ini jelas kufur sekali, Bang. Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru dari agama Nasrani. Kurang ajar ya, sudah melenceng sudah ya. Bukan hanya tidak ahli sunnah, sudah berbau kufur, berbau salib itu, berbau Kristen deh. Gereja itu tempat ibadah, padahal bukan, itu tempat syirik. Jadi ini penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat luar biasa. Penghinaan yang luar biasa. Kenapa MUI kok diam? Kenapa MUI kok diam? Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin bin Saladin beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Penjarakan Ustadz Somad, penjarakan Ustadz Somad, penistaan agama. Ustadz Somad itu banyak kekurangan. Jadi dia menjual-jual ayatnya Allah. Ustadz pekok. Wah, selama ini Anda mungkin sudah salah, termakan dengan pandangan sesat. Maksud Somad mengatakan non-Islam itu kafir, dan mungkin dia sendiri tidak mengerti Islam. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan orang itu kafir. Sebenarnya tuh ya, di dalam Islam, di dalam Quran itu gak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Ade Armando bilang begitu, bahwa tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Dia benar 100%. Ada 12 tahun Nabi Muhammad tidak melakukan sholat. Nah, ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini. Ternyata reformasi kultural Polri memang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada kepala, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan: mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah Al-Qalam ayat 31 ayat 6 dulu kan nggak dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Wale
haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Disinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Bukan ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan
itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bet, iki lagi rame Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi Bet, katanya jin kafir itu manggil lo haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu Bet? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Entah mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya, surat Al-Jin ayat 19. Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu, setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin, sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uighur itu tidak ada satupun loh yang ribut masalah agama. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buya Syakur itu Pak diundang untuk berceramah, menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat menyesatkan. Sebagai berikut: satu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Ini adalah penyesatan yang luar biasa. Seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW itu ragu dia menjadi Nabi, ya, ragu menjadi Rasul, dan ragu-ragu semuanya. Ini oleh Ya Syakur dikatakan itu masih diragukan. Nabi Muhammad tidak merasa benar, berarti bisa salah. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu pelecehan yang luar biasa kepada Islam, ya, sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Sayyid Quraisy Shihab, ya, mengatakan Nabi Muhammad tidak yakin kalau dirinya masuk surga. Tapi ini Nabi dikatakan tidak pernah merasa benar. Walhasil ini si Syakur ini sama dah modelnya dengan Gus Dur, itu sama, bikin orang bingung, Bang. Dia mungkin sendiri bingung, pernah entah gimana hubungan dengan Kristen, jadi akhirnya ngajak orang supaya ragu, supaya melecehkan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Ini bahaya sekali. Saya sudah lama mengenali si ini Syakur ini, berbahaya. Ini sudah lama sekali. Pernah saya counter, masalah apa saya juga lupa. Sekarang malah diundang oleh Menak, ya, dan Mabes Polri untuk memberi ceramah kepada polisi se-Indonesia, ya. Ya ini sama dengan Islam Nusantara, lah. Islam Nusantara ya ini sama dengan Sayyid Akil Sirot, sama semua, Pak. Bahwa kalimat la ilaha itu jadi kunci masuk surga dalam hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah, katanya Syakur dan teman-temannya liberal dan Islam Nusantara tentunya sama. Na'udzubillah min, katanya itu tidak masuk akal. Artinya dia berarti apa? Melecehkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang tidak masuk akal mereka itu berarti tidak diterima. Berarti membodohkan kita, ya. Di samping membodohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dia mengatakan cek gampangi masuk surga hanya dengan kalimat. Kita jawab, orang mau mati kok bisa membaca la ilaha illallah, itu orang hebat. Artinya sebelum dia mengucapkan la ilaha itu sudah punya amal-amal yang hebat, istiqomah sholatnya, zakatnya, puasa Ramadannya, dan lain-lainnya, ya. Kalau tidak punya iman yang hebat, tidak punya amal-amal soleh yang istiqomah, sukar mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada torikot-torikot baca la ilaha illallah itu tujuannya adalah supaya kita husnul khatimah, ya, akan mati. Di samping nanti maknanya la ilaha illallah itu diperdalam lagi,
kita hanya punya Tuhan selain Allah, Tuhan Allah, tidak. Berarti selain Allah jangan dipertuhankan. Yang paling dicinta adalah Allah, ya, karena itu sumber nikmat. Kedua, Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah lantaran bagi kita untuk masuk Islam, untuk beriman dan seterusnya. 4, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Oh, ini jelas kufur sekali, Bang. Islam sudah sempurna. 65, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad ada konflik berdarah berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali, sehingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Tidak benar ini. Ini kebohongan yang luar biasa. Tidak ada khilaf antara Abu Bakar dengan Ali, ya. Sampai tumpah darah. Sampai tumpah darah nggak ada. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebohongan ini dengan siksanya atau apalah. 6, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah yang seorang ibu. Wah. Ini penghinaan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Alhasil ini penghinaan. Wong Sayyidah Khadijah itu yang minta kepada Rasulullah kok, ya, menawarkan diri kepada Rasulullah lewat seseorang. Kalau kau mau, kamu kawin dengan saya, gitu, lewat orang. Masih bohong sekali dan kotor sekali ini. Nauzubillah. Penghinaan yang luar biasa. Kenapa MUI kok diam? Ya, ini MUI sekarang dengan MUI kemarin, dulu itu sudah berubah, Bang. Sekarang dimasuki oleh NU liberal, ya, di MUI. Saya bukan membela non-NU, tapi saya hanya membela yang kuat imannya, ya. Kita sudah dijajah secara ekonomi oleh Cina, ya, dan secara politik mungkin sudah dijajah, ya. Tapi agama jangan dijajah. Kalau bisa ya urusan ekonomi, urusan politik juga nggak dijajah kalau bisa. Tapi agama ini jangan kalau bisa, harus, ya, harga mati, ya. Tauhid Islam itu harga mati. Harga mati dunia akhirat. Nomor 7, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, anti poligami, dan konsultasi ke pendeta Nasrani Waraqah bin Naufal. Ya mungkin kalau sebelumnya mungkin, sebelum masuk Islam mungkin Nasrani, ya. 8, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler Nazinya yang mengusir habis Yahudi. Nah, ini kelihatan ini siapa Syakur ini orang Syiah, ya, kelihatan sekali. Tadi mengelak Abu Bakar, sekarang Umar. Tapi jelas dia mengelak-elak Kanjeng Nabi juga, ya. Entah apa itu, entah orang biasa ketemu dengan Kristen. 9, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru tapi membawa sekte baru dari agama Nasrani. Kurang ajar, ya. Jadi ini penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad SAW bahwa agama 10, bahwa agama memang berbeda, tidak sama, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah, sehingga umat Islam tidak boleh klaim surga. Sama dengan tadi ini, kita disuruh mamang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, paling sempurna, paling utama. Alhamdulillah, ini kita umat Islam di Indonesia mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah, punya keyakinan ta'zim, mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kenapa Syakur diundang ini, supaya kita nggak ngelem-ngelem sama Nabi Muhammad SAW, supaya mateni mauludan, ya.
sebagaimana pemerintah sekarang menggeser hari libur Maulud tanggal 13 Maulud ya, bukan 12 Maulud. Kemarin 1 Muharram, 2 Muharram ya. Ini pelecehan yang luar biasa nih. Dan apa? Idul Adha tanggal mestinya Idul Adha 10 Zulhijjah jadi 11 Zulhijjah. Ini pelecehan yang biasa. Tidak tahu ini gimana ini. Kenapa MUI diam? Ya karena MUI-nya banyak dari oknum NU ya. Sudah melenceng sudah ya. Bukan hanya tidak ahli sunnah, sudah berbau kufur, berbau salib itu. Berbau Kristen deh. Jadi sekte barunya NU sekarang ini, sekte barunya Nasrani ya. Na'udzubillah. Bahwa Islam nomor 11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga, sehingga asal beramal soleh masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang klaim surga. Ini Islam Nusantara begini, Gus Dur ya seperti ini, sama Said Akil juga sama. Na'udzubillah min. Gak usah diulang-ulang lagi ya. Orang non-Islam jangan dibilang kafir, bilang non-Islam katanya. Jadi 14, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, ini jelas ngawur sekali. Yang saya tahu di Ka'bah dulu zaman jahiliyah ada gambarnya Nabi Ibrahim. Entah lukisan, entah patung, saya nggak jelas. Apa yastaksim, ngocok undian, bang, adu nasib. Ini Rasulullah menghilangkan itu, bukan dilindungi, bang. Melecehkan ulama, melecehkan aulia, melecehkan habaib, ya, melecehkan zuriya Rasulullah, melecehkan sahabat. Itu bukan kesalahan lagi, tapi kesesatan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan
notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah, karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.